Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Kestalan Kota Surakarta. Terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini, bahwa siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti dan menyimak seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Kestalan Surakarta tahun 2024, yang mana siang hari ini akan disampaikan dan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Oni Surya Perkasa, Sarjana Pendidikan. Yang mana siang hari ini, marilah sebelum kita memulai seminar siang hari ini, kita akan bersama-sama berdoa, dan kiranya seminar siang hari ini akan mendapatkan satu informasi pastinya dari narasumber kita yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan seminar dari Bapak Oni Surya Perkasa, Sarjana Pendidikan, di mana narasumber kita membawa satu isu tentang meningkatkan kebugaran peserta didik melalui olahraga tradisional di SD Negeri Kestalan Kota Surakarta. Kepada Bapak Oni Surya Perkasa, Sarjana Pendidikan, kami persilakan waktu dengan kita berikan tepuk tangan bersama-sama untuk Bapak Oni Surya Perkasa. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Dimas atas sambutannya. Mohon izin saya untuk berdiri ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam seminar proposal yang akan saya presentasikan pada siang hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kestalan, Bapak Haryanto. Kemudian yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Agung Nugroho. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, guru dan staf karyawan SD Negeri Kestalan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruang saat ini untuk menyimak atau mengikuti hasil laporan presentasi yang sudah saya susun dalam waktu 1 minggu ini, guna memenuhi target penilaian kinerja oleh instansi pemerintah Kota Surakarta. Jadi langsung saja agar waktu tidak terpotong lama, presentasi seminar proposal saya hari ini mengangkat isu atau tema meningkatkan kebugaran peserta didik melalui olahraga tradisional di SD Negeri Kestalan. Jadi, mengapa saya mengambil ini? Karena dasarnya adalah satu, saya guru mapel olahraga yang sebelumnya sudah kita observasi juga untuk anak-anaknya. Kemudian kita hasilkan dengan mentor konsultasi, akhirnya saya mengangkat tema ini. Jadi, ini landasan yang mendasari untuk penyusunan proposal seminar pada siang hari ini, yaitu latar belakangnya adalah pemerintah Kota Surakarta sebagai bagian dari sistem pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nilai dan etika menjadi landasan penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nilai-nilai ini mencakup integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Maksud dan tujuan adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi misi organisasi. Tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi ini diharapkan
mampu memahami dan mengenal nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Visi misi Kota Surakarta sendiri sesuai dengan RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Nah, ini susunan misinya yaitu mengarahkan Surakarta sehat, mengarahkan Surakarta kreatif makmur, mengarahkan Surakarta maju, mengarahkan Surakarta kreatif unggul, mengarahkan Surakarta gesit, mengarahkan Surakarta sejahtera, mengarahkan Surakarta tangguh. Dan di sini tema yang saya angkat berkaitan dengan misi yang paling atas, yaitu mengarahkan ke Surakarta sehat, berkaitan dengan kebugaran jasmani. Kemudian di sini adalah bagian perangkat daerah Kota Surakarta, susunan OPD Kota Surakarta. Yang pertama adalah wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua adalah sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Yang ketiga adalah inspektorat. Yang keempat adalah dinas daerah. Yang kelima badan daerah. Yang keenam adalah kecamatan. Organisasi perangkat daerah sendiri adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretariat daerah yang sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Nah, ini sesuai dengan OPD, yaitu Dinas Pendidikan, karena kita di SD Negeri Kestalan di bawah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta sendiri memiliki profil, yaitu memiliki peran strategi dalam pembangunan pendidikan di wilayah Kota Surakarta dengan jumlah sekolah yang mencapai kurang lebih 200. Visi sendiri dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berkarakter. Misinya yaitu satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Yang nomor dua, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Berikutnya yaitu bagian struktur dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ada kepala paling tinggi, kemudian ada sekretariat, ada kelompok jabatan, kemudian di situ ada kelompok jabatan fungsional, administrasi umum, kemudian ada jabatan fungsional dan UPTD, yaitu yang terakhir adalah satuan pendidikan. Nah, ini profil dari SD Negeri Kestalan, sekolah kita. Sebelumnya saya bacakan, yaitu Sekolah Dasar Negeri Kestalan didirikan pada tahun 1975 di Surakarta dan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pengembangan pendidikan dasar di Kota Surakarta dengan visi dan misi yang jelas. SDN Negeri Kestalan berkomitmen untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghargai tantangan global. Identitas sekolah: 1. Nomor pokok statistik sekolah atau NPS sekolah 20328289. Ada nama sekolah yang sebelumnya SD Negeri Kestalan nomor 5, tapi secara kedinasan sudah dirubah menjadi SD Negeri Kestalan. Status sekolah adalah negeri, alamatnya di Jalan Lejen S. Parman nomor 135, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Visi dan misi SD Negeri Kestalan. Ini gambarnya adalah Bapak Ibu guru yang mengisi, ibunya terpisah. Jadi Bapak Ibu guru di sini mengusung visi misi untuk mencerdaskan anak-anak yang bersekolah di sini. Visinya adalah berprestasi, santun, dan berbudaya. Kemudian misinya ada menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual, mental, spiritual, dan berwawasan iptek.
kemudian membentuk siswa dan lulusan menjadi pribadi yang sopan dalam berbahasa, berbusana, dan berperilaku. Yang ketiga, membentuk siswa sebagai generasi muda yang cerdas, terampil, dan kreatif dalam menghadapi era globalisasi. Yang keempat, mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani, mandiri, dan bertanggung jawab. Kelima, mewujudkan siswa berbudaya dan peduli terhadap kebersihan serta lingkungan. Yang keempat, menciptakan dan menjadikan sekolah menjadi lembaga pendidik yang memiliki prestasi akademis dan non-akademis serta berwawasan adiwiyata. Kalau di SD Negeri Kestalan sendiri, misinya yang berkaitan dengan isu yaitu di poin nomor 4, yaitu mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani. Nah, dengan mengangkat tema kebugaran jasmani dan mengenali nilai-nilai permainan olahraga tradisional. Berikutnya adalah bagan struktur organisasi SD Negeri Kestalan. Yang paling tinggi adalah kepala sekolah. Kepala sekolah berkolaborasi dengan komite sekolah. Kemudian ada administrasi sekolah. Kemudian ada Bapak Ibu guru dari kelas 1A sampai kelas 6B. Jadi rombelnya ada 2, paralel A dan B, baik 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada guru mapelnya, guru olahraganya ada 2, guru agama Islam ada 2, guru agama Kristen ada 1, guru agama Katolik ada 1, kemudian ada penjaganya 2 dan satpam 1. Nah, berikutnya adalah rencana kerja dan hasil kerjanya. Di sini saya mengidentifikasi isu 1, kurangnya tingkat kebugaran peserta didik di SD Negeri Kestalan. Saya mengangkat isu ini karena kurang. Saya mengamati dari observasi ketika melakukan kegiatan olahraga. Saya observasi selama kurang lebih 1 minggu sebelumnya untuk menuju ke pembuatan penyusunan laporan. Ternyata ada beberapa anak memang memiliki tingkat kebugaran yang belum maksimal. Kemudian kedua, kurangnya aktivitas gerak dikarenakan penggunaan gawai atau gadget. Jadi anak-anak sekarang banyak sekali yang lebih aktif hanya bermain game atau handphone. Jadi aktivitas geraknya sangat kurang. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang permainan tradisional dan pengembangan nilai-nilai peserta didik di era modernisasi. Jadi kenapa menggunakan permainan tradisional? Karena ingin mengenalkan budaya-budaya melalui permainan tradisional serta mengenalkan nilai-nilai yang ada dalam permainan tradisional. Tidak lupa juga mengenalkan nilai-nilai sportivitas dalam olahraga. Jadi isu yang saya angkat adalah belum tercapainya tingkat kebugaran peserta didik di SD Negeri Kestalan. Gagasan yang saya angkat adalah meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui olahraga tradisional di SD Negeri Kestalan, Surakarta. Nah, kebugaran jasmani sendiri itu apa? Kebugaran jasmani adalah merujuk pada kondisi tubuh yang mampu dan berfungsi dengan baik, aktivitas fisik sehari-hari tanpa merasa kelelahan. Ya, karena ada beberapa anak-anak yang baru sedikit melakukan kegiatan pemanasan atau olahraga sudah merasa capek. Kemudian ini termasuk kemampuan otot tubuh yang menghasilkan tenaga fisik. Kekuatan ini diperlukan untuk melakukan berbagai tugas sehari-hari seperti mengangkat barang, berjalan, berlari, kemudian menjalankan aktivitas fisik lainnya. Unsur-unsur kebugaran jasmani sendiri ada 9 kurang lebihnya, yaitu 1, daya tahan, kekuatan, koordinasi, kelincahan, keseimbangan, daya ledak, kecepatan reaksi, dan juga kelenturan. Nah, jadi dari unsur-unsur kebugaran jasmani ini ada semuanya dalam permainan tradisional. Jadi saya kaitkan dengan olahraga permainan tradisional untuk tujuannya meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Nah, untuk olahraga tradisional sendiri adalah menurut Rosdiani 2012 bukunya di halaman 108, permainan tradisional atau sering disebut dengan olahraga tradisional
adalah jenis olahraga permainan rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu, diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Olahraga tradisional sesungguhnya tidak sebatas permainan, tetapi lebih mengandung nilai-nilai luhur dan kultur dan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, di mana di dalam terkandung juga unsur magis dan olah seni. Manfaat olahraga tradisional menurut Nasroni tahun 2012 di halaman 46, manfaat dari olahraga tradisional antara lain adalah: 1. Melatih kreativitas anak. 2. Mengembangkan kecerdasan sosial. 3. Sebagai media pembelajaran nilai-nilai. 4. Mengembangkan kemampuan motorik dan biomotorik anak. 5. Bermanfaat untuk kesehatan. 6. Mengoptimalkan kemampuan kognitif anak. 7. Memberikan kegembiraan dan keceriaan. Nah, peran olahraga tradisional sendiri adalah penguatan kebugarannya melalui tradisional diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Kemudian peningkatan aktivitasnya adalah melalui olahraga diharapkan nanti mampu melatih dan mengembangkan kemampuan motorik beserta biomotorik anak. Kemudian pemahaman nilai-nilainya adalah melalui olahraga tradisional diharapkan mampu menjadi media pembelajaran nilai-nilai untuk peserta didik, serta mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak yang bertujuan memberikan kegembiraan dan keceriaan. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kebugaran jasmani memiliki peran yang krusial dalam membentuk fisik untuk melakukan aktivitas. Bagi peserta didik di SD Negeri Kestalan, melalui kebugaran jasmani yang baik, peserta didik tidak hanya memiliki fisik yang baik, namun dapat mengembangkan kemampuan secara akademik maupun non-akademik, karena permainan tradisional sudah ada perlombaannya sendiri, bahkan sampai ke tingkat nasional. Selain itu, di olahraga tradisional juga menjadi media pengembang kebugaran jasmani dan peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai positif serta meningkatkan jiwa sosial di antara mereka. Saran dari laporan yang sudah saya susun adalah: 1. Penguatan kurikulum berbasis pakem, yaitu pendidikan aktif, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Ketiga adalah model teladan dan pendidik. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang kelima adalah evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Jadi itu seminar proposal yang sudah saya susun. Setelah ini monggo nanti yang ada tanya jawabnya silahkan nanti dipersilahkan akan kami jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada narasumber kita siang hari ini, Bapak Onus Surya Perkasa, Sarjana Pendidikan, telah menyampaikan presentasi seminar proposal di mana narasumber kita mengambil satu tema isu meningkatkan kebugaran peserta didik melalui olahraga tradisional di SD Negeri Kestalan Kota Surakarta. Baik, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Kestalan dan siang hari ini sudah hadir pada seminar ini, mungkin barangkali ada yang ditanyakan kepada narasumber kita siang hari ini. Waktu dan tempat kami boleh persilakan, boleh angkat tangan dan saya akan oke. Baik, ada dua penanya, kita ke Pak Arif dulu ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Onus Surya Perkasa selaku narasumber kita kali ini. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama berdasarkan presentasi yang Bapak paparkan tadi, yang kedua tadi mungkin situasional judgment dalam kelas. Yang pertama tadi saya baca dari manfaat
olahraga tradisional tadi mungkin sekitar ada 7 atau 8. Dan salah satunya adalah meningkatkan gerak motorik dan biomotorik anak. Yang saya tanyakan adalah kalau untuk motorik itu sering kita dengar ya, seperti kemampuan kognitif, kemampuan motorik, dan kemampuan afektif. Tapi untuk biomotorik kok saya jarang dengar. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang dimaksud biomotorik itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua adalah situasi jika ada seorang peserta didik yang dia itu sudah tidak mau mengikuti peraturan, dalam hal ini itu minat pembelajarannya juga berkurang ya. Sebagai salah satu contoh, dia sudah tidak mau terlibat sama sekali dalam pembelajaran yang kita berikan, benar-benar tidak mau ya. Itu apa yang guru lakukan terhadap peserta didik tersebut. Jadi istilahnya peserta didik tersebut benar-benar mogok, tidak mau ikut upacara, tidak mau ikut pelajaran. Kalau dalam pelajaran dia tidak pernah memperhatikan, tapi akan selalu mencari aktivitas lain yang mungkin mengganggu teman atau bagaimana. Dan bahkan untuk pelajaran olahraga dia juga nggak mau gabung, tapi maunya cuma main sendiri. Mungkin itu saja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini langsung saya jawab saja, Nggih. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Alhamdulillah luar biasa juga. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada yang pertama pertanyaannya ada motorik dan juga biomotorik. Begitu ya Pak Arif ya? Iya. Jadi motorik memang sudah sering kita dengar. Motorik itu adalah gerak yang sehari-hari kita lakukan, yaitu ada berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Kalau di sekolah dasar itu ada gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Nah, biometrik itu apa? Biometrik itu adalah pengukuran. Jadi untuk mencari nilai atau kurva dari kebugaran tingkat anak-anak sendiri. Jadi contohnya semisal kita mau mengecek kelompatan anak. Nah, secara motorik dia anak melompat kita tahu. Nah, tapi kalau biometrik itu nanti ada rumusannya untuk mengukur lompatan anak. Jadi lompatan anak di kebugaran jasmani itu berkaitan dengan daya ledak atau kekuatan. Nah, nanti ada tingkat ukurannya, Pak Arif. Jadi biometrik itu sebenarnya untuk tolak ukur kebugaran jasmani anak. Nah, itu untuk pengukurannya ada rumusan sendiri. Jadi tidak semata-mata diukur lompatannya anak A jauhnya 4 meter, yang B jauhnya cuma 3 meter. Ternyata yang C dia sebenarnya aktivitas geraknya kurang, tapi kok bisa 4 meter lebih, kok bisa melebihi anak-anak yang aktif. Nah, itu dari biometrik nanti kelihatan. Kemungkinan itu karena daya ledaknya lebih kuat atau mungkin memiliki teknik, karena biometrik itu juga berkaitan dengan teknik atau cara pengambilan anak itu melakukan lompatan. Jadi contoh anak melompat dengan kaki lurus atau tanpa awalan, dengan anak yang melompat menggunakan awalan lutut menekuk, kemudian ada dorongan tangan mengayun, kemudian melompat, itu berbeda. Nah, biometrik itu seperti itu Pak Arif. Jadi untuk mengukur kemampuan anak secara detail. Jadi tidak hanya sebatas diukur jaraknya saja. Kalau jaraknya saja mungkin tidak sedetail dengan pengukuran atau penilaian biometrik gerak. Itu Pak Arif. Untuk yang kedua, tadi Pak Arif menanyakan bagaimana cara mengajak anak agar aktif kembali untuk mengikuti pembelajaran ya Pak Arif ya. Yang itu anaknya memang benar-benar tidak mau mengikuti ya. Nah, itu yang tadi sudah saya sertakan, yaitu pakem dalam saran, yaitu pembelajaran yang aktif, efektif,
kreatif dan juga menyenangkan. Jadi triknya tidak langsung memberikan pembelajaran. Jadi contoh dalam kegiatan olahraga kita akan memainkan permainan tradisional, contohnya adalah gobak sodor. Nah, kita tidak langsung memberikan permainan gobak sodor. Jadi sebelumnya kita kasih treatment dulu atau latihan yang mengarah ke permainan tradisional. Jadi anak yang belum aktif atau yang benar-benar tidak mau, kita sounding dulu. Kita sounding secara personal, kita cari tahu kenapa kok bisa tidak mau sama sekali, apakah itu karena minder ataukah merasa tidak mampu. Nah, di situ nanti kita bisa memberikan sebuah motivasi. Nah, ketika anak-anak sudah mendapatkan motivasi itu, kita ajak ke permainan, tapi tidak langsung menuju ke permainan gobak sodor. Kita kasih treatment permainannya yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu merasa, oh ternyata asik permainannya. Oh ternyata nggak sesusah yang aku bayangkan. Oh ternyata aku bisa yang tadinya katanya teman-teman, oh kamu mesti tidak bisa, pasti otomatis dia merasa motivasinya terangkat. Nah, ketika di situ nanti kita bisa gabungkan anak dan kita bisa memberikan motivasi lebih kepada teman-teman sebagai contoh. Jadi mungkin sebagai contohnya adalah ternyata anak yang tadinya kita mungkin ragukan ternyata bisa memberikan nilai positif di sini. Nilai-nilai positifnya ada, sportivitasnya ada, secara pemahaman permainannya ada. Berarti anak ini bisa menjadi contoh, menjadi tolak ukur. Nah, insya Allah anak-anak yang tadinya tidak berkenan atau mungkin takut atau mungkin tidak mau, pasti perlahan-lahan dia akan mengikuti kegiatan tersebut. Jadi begitu Pak Arif. Apakah itu nanti bisa sudah dilaksanakan kepada peserta didik? Mungkin salah satu peserta didik kita ya bernama Arjuna dulu Pak. Untuk yang bernama Arjuna, ya kalau bernama Arjuna tetap kita sudah lakukan treatment itu. Ya, kita semua anak-anak kita sudah lakukan treatment, baik Arjuna maupun teman-teman yang lain. Karena saya sebagai guru pribadi, jadi mengobservasi juga anak-anak yang mungkin kurang berminat, kita dekati tidak hanya ke 1-2 orang murid, bahkan kita juga bisa memberikan motivasi dalam satu kelas. Jadi anak-anak yang sudah mahir atau anak-anak yang sudah interest banget dengan pembelajarannya, kita tetap jaga motivasinya, jangan sampai ikutan ke down. Karena memotivasi tidak hanya ke anak yang tidak mampu atau tidak bisa ikut atau mungkin takut, tapi kita juga memotivasi ke anak-anak yang benar-benar dia juga sudah menguasai. Jadi semuanya mendapatkan motivasi, tapi caranya mungkin berbeda-beda setiap individu. Begitu Pak Arif. Baik, saya rasa sudah jelas ya untuk penanya kita Pak Arif, dan pemaparan dari narasumber kita sudah sangat gamblang dan juga contohnya juga sudah sangat jelas. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi mungkin ya Pak Oni, penanya kita ada. Oh Pak Iwan, mari silakan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Andi Surya Perkasa SPD. Pertanyaan saya berkaitan sama Pak Ari juga. Itu tadi kebugaran kami melalui permainan tradisional ya yang ada di Kristalan. Tadi sudah saya lihat tadi foto-foto permainannya. Yang saya tanyakan, permainan tradisional yang ada di Kristalan apa saja yang telah diberikan dan yang cocok untuk buat anak kita di SD Kristalan dari kelas 1 sampai kelas 6 apa saja. Semoga dalam permainan tradisional yang Pak Udi berikan untuk SD kita semoga bisa berjalan ke depannya lebih baik, karena untuk permainan tradisional yang saya tahu itu ada ekrang, ada tarik tambang, ada yang lainnya, karena kita di luar juga saya juga sama Pak Udi juga tahu dengan permainan tradisional ini. Mungkin teman-teman biar lebih paham lagi, lebih jelas lagi, mohon dijelaskan untuk SD Ketalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Iwan. Mari silakan Waldi boleh menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Iwan dan juga terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Permainan tradisional kita sudah mengenalkan beberapa, ada gobang sodor, ada bakia, ada balok, ada ultrakol. Itu sudah kita kenalkan ke peserta didik. Cuma tidak semuanya kita berikan atau setiap kelas memiliki grade atau kemampuan yang berbeda. Contoh kelas 1 kita tidak samakan dengan kelas 6, kelas 2 kita tidak samakan dengan kelas 1, kelas 3. Jadi kita bagi 3, kelas 1 dengan kelas 2 kita samakan, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6. Itu sudah kita ukur sesuai dengan kemampuan per grade. Kalau di kurikulum Merdeka kan sesuai dengan fasenya, fase A, fase B, dan juga fase C. Untuk fase A sendiri itu kita sudah bisa melakukan permainan tradisional gobang sodor. Karena gobang sodor kan dari segi permainan sebenarnya simple, karena anak-anak hanya berlari dan jago tempatnya biar lawan tidak bisa masuk. Karena di kemampuan kelas 1, kelas 2 itu masih gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Nah, kita ambil gerak dasar lokomotornya, yaitu gerak berpindah tempat. Di situ ada berlari dan juga berjalan. Nah, jadi untuk kelas 1, kelas 2 sudah memahami dan cocok. Untuk kelas 3, kelas 4 kita menggunakan permainan bakia. Ya, permainan bakia karena permainan kelompok, karena kelas 3 dan kelas 4 sudah bisa menyesuaikan dengan kelompok, sudah bisa koordinasi dengan kelompok, dan kemampuan bakia untuk kelas 3-4 juga tidak terlalu sulit. Terus untuk kelas 5-6 kita memberikan permainan balok. Jadi ada 4 balok, berjalan menggunakan balok. Nah, kenapa kok balok kelas 5 dan kelas 6? Karena kelas 5 dan kelas 6 itu sudah bisa melakukan gerak kombinasi dan koordinasinya sudah mulai terbentuk, karena ada memindahkan balok, koordinasi dengan tangan, kemudian koordinasi dengan mata juga, karena harus memindahkan balok di depan agar bisa maju dari start sampai gerak finish. Karena juga gerak balok juga full jongkok. Kalau untuk konstruk tubuh anak atau komposisi tulang anak, sendi kelas 5 dan kelas 6 sudah mampu atau bisa mampu menahan beban beratnya sendiri. Jadi seperti itu Pak Iwan. Terima kasih. Ya, baik. Saya rasa sudah jelas juga dari jawaban dari Pak Oni kepada Pak Iwan. Terima kasih. Dan saya rasa sudah tidak ada penanya lagi, dan kita akan sama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata dari mentor dari Bapak Oni Surya Perkasa Sarjana Pendidikan, yaitu Bapak Agung Nugroho Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Agung Nugroho Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam seminar orientasi yang pada kesempatan ini itu beliau Bapak Oni Surya Perkasa yang sebagai narasumber. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mengambil judul yang kreatif, bagus, dan tentang meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui olahraga tradisional. Dan kita tahu sekarang banyak anak-anak yang mungkin tidak tahu olahraga tradisional. Padahal tadi sudah beliau sampaikan, olahraga tradisional itu banyak sekali kelebihannya. Tidak hanya berorientasi pada masalah fisik atau jasmani saja, bahkan mengandung nilai-nilai luhur ya budaya bangsa kita, dan mungkin itu juga bagus untuk bisa diterapkan dan dilanjutkan Pak Oni. Nanti bisa berlanjut. Jadi anak-anak dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mungkin bisa disisipkan olahraga tradisional
mungkin juga dikasih tahu juga tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di olahraga tradisional tersebut. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Oni Surya Perkasa yang sudah menyampaikan hasil orientasinya dan fokus. Silakan nanti bisa dilanjutkan. Dan untuk teman-teman yang lain nanti bisa sekali lagi mari kita saling berbagi, sharing, saling membantu. Jika ada kesulitan ya kita bantu. Yang merasa kesulitan silahkan bertanya, jangan malu ya, tidak apa-apa. Insya Allah nanti kita semua akan maju bersama-sama untuk kesalahan saya. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Nugroho Sarjana Pendidikan untuk sambutannya, dan dengan diselesaikannya seminar dan pembahasan materi dari Bapak Oni Surya Perkasa Sarjana Pendidikan, demikian seminar proposal juga sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih buat partisipasi kehadiran dari Bapak Ibu Guru SD Negeri Kestalan Surakarta, dan kami ucapkan selamat siang, sampai berjumpa di seminar proposal selanjutnya. Terima kasih.